Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini aku nggak sendiri, aku bersama rekan-rekanku yaitu Dika, Retno, dan Syahdan. Oh iya, topik yang aku membahas itu tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Oh iya, kalian tahu nggak sih bahwa pada dasarnya anak dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah loh. Hal itu selaras dengan teori tabula rasa milik John Locke bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih tanpa coretan. Dalam diri anak memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan, termasuk di dalamnya potensi keagamaan. Maka dari itu, dalam pengembangan keagamaan, anak dilakukan pada sejak usia dini karena nilai yang diserap itu akan menjadi kontrol dalam diri anak ketika ia besar kelak. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin nih sedikit tentang anak usia dini. Anak usia dini adalah fase yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Karena anak usia dini ini mempunyai karakteristik yang unik. Karena fase ini rasa ingin tahunya tinggi. Dalam hal ini, seorang pendidik harus mengetahui kondisi perkembangan baik lingkungan atau kesukaannya, sehingga dapat memudahkan dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri anak. Perkembangan agama merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir, dalam keadaan fitrah yang berkembang bersamaan dengan sistem tubuh yang lainnya. Maka, keadaan fitrah yang dibawa anak sejak lahir dibutuhkan bimbingan dari orang tua, sehingga aman tumbuh berkembang sesuai dengan agama yang dianutnya. Karena udah tahu apa anak usia dini itu, sekarang kita masuk ke teori pertumbuhan agama pada anak. Apa sih teori pertumbuhan agama pada anak itu? Oke, selanjutnya aku membahas tentang teori pertumbuhan agama pada anak. Teori ini ada dua. Lalu di sini ada rasa ketergantungan Thomas. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Ways. Menurutnya, manusia itu dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, lalu keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan yang terakhir, keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Lalu di sini slide ada insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, yang diantaranya insting keagamaan. Belum terlihat tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Misalnya, insting sosial pada anak sebagai potensi bahwasannya sebagai makhluk homo socius baru berfungsi setelah mereka dapat bergaul dan berkembang untuk berkomunikasi. Jadi, insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Lalu di sini ada slide perkembangan agama pada anak. Ernest Halm dalam bukunya The Development of Religious Children bahwa perkembangan anak melalui 3 tingkatan. Yang pertama adalah the fairy tale stage. Di sini konsep mengenai Tuhan pada tingkat ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi. Jadi seorang anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Pada fase ini, seorang anak banyak dipengaruhi oleh konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Fase ini biasanya ketika seorang anak baru berusia 3-6 tahun. Lalu yang kedua ada the realistic stage. Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai ke usia adolescence. Pada masa ini dia ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Pada masa ini, ide keagamaan pada anak didasarkan atas dorongan emosional hingga
ketiga, mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Lalu yang terakhir di sini ada the individual state. Pada tingkat ini akan telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistis ini terbagi atas 3 golongan. Pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. Lalu yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Lalu di sini ada sifat agama pada anak. Yang pertama adalah unreflektif, lalu yang kedua egosentris, dan yang ketiga antropomorfis, dan yang keempat adalah eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas. Lalu yang kelima adalah ucapan dan praktik, dan yang keenam rasa heran atau kagum, lalu yang terakhir suka meniru atau imitatif. Sifat pada anak yang pertama analektik, ciri pengertian kurang mendalam atau kurang kritis, artinya bahwa pemahaman anak-anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Kebenarannya yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Namun demikian hal ini tidak menafikan beberapa orang anak yang memiliki ketajaman pikiran untuk menimbang pemikiran yang mereka terima dari orang lain. Yang kedua, egosentris, yaitu anak memiliki kesadaran anak akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Apabila kesadaran akan diri itu dimulai subur pada diri anak, maka tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin bertumbuhnya, semakin meningkatnya pula egonya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam masalah keagamaan anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Yang ketiga, antropomorfis. Pada umumnya, konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari pengalamannya kekala ia berhubungan dengan orang lain. Tapi suatu kenyataan bahwa konsep ketuhanan mereka tampak jelas menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep yang berbentuk dalam pikiran mereka, menganggap bahwa peri keadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Pada anak yang berusia 6 tahun, menurut penelitian Prof, pandangan anak tentang Tuhan adalah Tuhan mempunyai wajah seperti manusia, yaitu mempunyai telinga yang lebar dan besar. Tuhan tidak makan tetapi hanya minum embun. Konsep ketuhanan yang demikian itu mereka bentuk sendiri berdasarkan fantasi masing-masing. Eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas. Agama, masa anak-anak itu tumbuh dan eksperimentasi dengan individualitas, inisiatif, dan spontanitas. Anak mulai mendengar nama Tuhan disebut orang tua atau orang lain dalam keluarganya. Kata Tuhan yang pada mulanya mungkin tidak menjadi perhatiannya, tetapi lama-kelamaan akan menjadi perhatiannya dan ia akan ikut mengucapkannya. Setelah ia mendengar kata Tuhan itu berulang kali dalam berbagai keadaan, tempat, dan situasi, apalagi ia melihat mimik muka yang membayangkan kesungguh-sungguhannya. Ketika kata itu diucapkan, maka perhatiannya akan bertambah, yang lama-kelamaan menimbulkan pertanyaan dalam hatinya, siapa itu Tuhan? Umur 4, 5, dan 6 tahun merupakan tahun kritis berani pergi keluar, mengambil inisiatif, menampilkan diri di tempat umum di mana teman-temannya, teman-teman sepermainannya, dan orang-orang dewasa di luar. Orang tua juga menyatakan atau menganggap sebagai milik. Selanjutnya yaitu ucapan dan praktik atau verbal dan ritualis.
Konsep ajaran Islam menegaskan bahwa pada hakikatnya penciptaan jin dan manusia adalah untuk menjadi pengabdi yang setia kepada penciptanya, yang tertulis pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Agar tugas dan tanggung jawab dapat diwujudkan dengan benar, maka Tuhan mengutus Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, sebagai pemberi pengajaran, contoh, dan keteladanan. Lalu, risalah atau tugas kerasulan ini diwariskan kepada ulama, tetapi bertanggung jawab utamanya dititik beratkan kepada kedua orang tua. Dipesankan Rasul bahwa bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada penciptanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sifat anak suka meniru atau imitatif. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Berdoa dan sholat misalnya mereka melaksanakan karena hasil melihat perbuatan di lingkungan, baik berupa pembiasaan atau pengajaran yang intensif pada ahli jiwa. Menurut penelitian Gillespie dan Young terhadap sejumlah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapat pendidikan agama dalam keluarga tidak akan dapat diharapkan menjadi pemilik kematangan agama yang kekal. Jadi pada intinya di sini adalah sikap dan perilaku keluarga sangat menentukan bagi kejiwaan agama seorang anak. Lalu ada rasa heran atau kagum atau nominus. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum pada orang dewasa. Rasa kagum di sini yaitu anak ini belum bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum terhadap apa yang diceritakan oleh guru-gurunya, oleh orang tuanya, dan cerita-cerita di sekitarnya. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Dalam ajaran agama Islam, rasa kagum itu timbul karena manusia mengenal, memahami, dan menghayati sifat-sifat Tuhan yang maha baik dan maha sempurna. Jadi di sini rasa kagum atau heran itu bisa didapat dari orang sekitar atau ulama-ulama yang bercerita tentang 25 nabi, karomah-karomah daripada ulama-ulama terdahulu, atau arti dari nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu pandangan anak terhadap beberapa ajaran agama. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh atau secara langsung tidak disaring terlebih dahulu. Tuhan bagi anak ini permulaan tidak adanya perhatian terhadap Tuhan. Ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, yaitu ia belum mempunyai pemikiran kritis atau pemikiran seperti orang remaja atau orang dewasa mengenai siapa itu Tuhan. Di sini perkenalan pertama yaitu lewat kata orang atau orang sekitar dan sekelilingnya. Namun setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin luas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh dan berkembang di dalam pikirannya maupun hatinya. Selanjutnya yaitu sesuai dengan fase perkembangannya, maka sifat atau ciri-ciri keagamaan pada anak dan remaja akan memiliki ciri yang berbeda, baik itu dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern. Pada usia anak-anak, sikap keberagamaan mereka jauh lebih bersifat authority atau mendapat pengaruh dari luar. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Jalaluddin bahwa ide keagamaan anak hampir sepenuhnya otoritarius. Konsep keagamaan pada diri anak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka, yaitu mereka melihat atau mengikuti apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan agama atau kebenaran tentang agama yang mereka ikuti. Pada intinya di sini faktor itu yang pada diri anak itu mempunyai faktor, yaitu faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu dia mengikuti apa yang ada di sekelilingnya, apa yang diikuti agama orang tuanya, guru-gurunya.
Dan faktor dari dalamnya itu, setelah umur mereka cukup matang untuk berpikir, baru mereka pikirkan apa inti ajaran agama yang mereka anut. Selanjutnya, minat beragama pada anak. Pendidikan dalam hal ini tidak bisa terlepas dari peran pendidikan anak usia dini yang memberikan bimbingan dan pengenalan mengenai nilai-nilai agama dan moral kepada anak sejak awal pertumbuhan. Kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan dalam hal ini. Untuk itu, saya akan mengulas tentang beberapa strategi khusus dalam penerapannya. Pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, mencium dan membelai anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Yang keempat, pengulangan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya itu ada usaha mengembangkan jiwa keagamaan pada anak. Dalam pembahasan ini, usahanya ada 5. Yang pertama, memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu. Yang kedua, membiasakan mereka menunaikan syiar-syiar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mereka melakukannya dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan merasa tentram sebab mereka melakukannya. Yang ketiga, menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai dengan rumah di mana mereka berada. Yang keempat, membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang dapat membangkitkan semangat keagamaan. Yang kelima, mengarahkan mereka untuk turut serta dalam aktivis keagamaan. Kita udah di ujung pembahasan nih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.